Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwaria. Saya dari Prodi PTIK 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran, yaitu model pembelajaran taktik dan implikasinya. Oke, apa sih itu taktik? Taktik itu adalah gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik. Nah, taktik pembelajaran ini merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya itu individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Nah, dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Nah, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik, karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Nah, dalam gaya pembelajaran ini akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Nah, dalam taktik ini pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni. Oke. Selanjutnya itu yaitu ada 2 dekade pembelajaran pendekatan taktik, melihat sejarah, masa kini, dan masa mendatang. Nah, pembelajaran pendekatan taktik itu adalah sebuah pendekatan yang berpusat pada siswa dan permainan untuk pembelajaran, permainan yang berkaitan dengan olahraga, dengan hubungan yang kuat dengan sebuah pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran. Nah, 2 dekade itu telah terlewati sejak pertama kali pembelajaran pendekatan taktik diperkenalkan dalam Bulletin of Physical Education oleh Bunker dan Thorpe pada tahun 1982 dan oleh Thorpe, Bunker, dan Almond pada 1984 sebagai sebuah alat untuk mengkonseptualisasikan pengajaran dan pembelajaran permainan. Nah, pembelajaran pendekatan taktik itu sangat mengutamakan peran guru sebagai fasilitator dan peran siswa untuk aktif dan terlibat terlibat dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya itu ada gambaran di masa lalu. Gambaran model pembelajaran pendekatan taktik ini meliputi perkenalan tentang model orisinil, diskusi tentang prinsip-prinsip pemandu, dan eksplorasi dari berbagai macam kegiatan dan ide yang membentuk perkembangan model. Nah, model pembelajaran pendekatan taktik menggeser pengajaran permainan dari sebuah pendekatan yang berbasis perkembangan teknik atau konten dengan pelajaran yang sangat terstruktur ke pendekatan yang lebih berbasis pada siswa yang berhubungan dengan taktik dan kemampuan dalam konteks permainan. Oke, nah selanjutnya ada model pembelajaran pendekatan taktik orisinil. Nah, model pembelajaran pendekatan taktik orisinil yang pertama kali dipresentasikan oleh Bunker dan Thorpe 1982 adalah sebuah model prosedural langkah demi langkah, step by step, untuk guru agar siswa atau pemain dapat menjadi pemain yang terampil, mengembangkan keterampilan. Nah, aspek kunci dari model ini terletak pada desain permainan yang terstruktur dengan baik atau terkondisikan. Nah, di mana siswa perlu membuat keputusan untuk mendapatkan pemahaman mereka tentang permainan yang meningkatkan kesadaran taktik. Nah, ada langkah pertama, yaitu permainan. Permainan diperkenalkan. Permainan sebaiknya itu dimodifikasi agar sesuai dengan bentuk permainan yang lebih maju dan memenuhi level perkembangan siswa. Langkah kedua itu apresiasi permainan. Siswa diharapkan mengerti tentang peraturan-peraturan atau kondisi-kondisi seperti batasan-batasan, pen skoran, dan lain-lain. Nah, permainan yang dimainkan. Langkah ketiga itu ada pertimbangan taktik. Nah, siswa itu harus menyadari taktik-taktik permainan yang menciptakan atau mempertahankan untuk membantu mereka bermain dengan prinsip-prinsip permainan, kemudian meningkatkan pertimbangan taktik mereka. Langkah keempat itu ada membuat keputusan yang tepat. Nah, siswa harus fokus pada proses pengambilan keputusan
dalam permainan. Siswa dituntut untuk melakukan apa yang harus dilakukan, pertimbangan taktik, dan bagaimana melakukannya, seleksi respon, dan eksekusi keterampilan yang tepat untuk membantu mereka membuat keputusan permainan yang tepat. Langkah kelima itu ada eksekusi keterampilan. Pada langkah ini fokusnya adalah pada bagaimana caranya mengeksekusi keterampilan dan gerakan yang spesifik. Mengetahui bagaimana cara mengeksekusi tindakan tersebut berbagi dengan penampilan di mana fokusnya dibatasi pada keterampilan dan gerakan yang lebih spesifik. Langkah keenam itu ada penampilan. Nah, ini terakhir ya, penampilan yang didasarkan pada kriteria tertentu tergantung pada tujuan permainan, pelajaran atau unit. Pada akhirnya, kriteria penampilan yang spesifik ini memunculkan pemain-pemain permainan yang kompeten dan mahir. Nah, selanjutnya ada rekonseptualisasi pembelajaran pendekatan taktik masa kini. Nah, model pembelajaran pendekatan taktik dan prinsip-prinsip pendidikan yang terkait ini tidak mengalami perubahan selama sekitar 15 tahun dan hanya baru-baru ini menerima pengawasan, kritik, dan rekonseptualisasi dari perspektif yang lebih luas tentang pengajaran dan pembelajaran permainan. Ini membenarkan bahwa permainan melibatkan pengoperasian tim sebagai jaringan kemampuan yang diikut sertakan dalam olahraga strategi tinggi, misalnya inovasi atau pemain net atau wall. Nah, melawan musuh dalam sebuah pertandingan, dan bahwa pembelajaran muncul dalam individu maupun tim. 4 komponen permainan kerjasama dengan rekan satu tim, perlawanan terhadap lawan, menyerang ruang lawan, dan mempertahankan ruang tim sendiri, dapat diterima sebagai struktur sasaran yang sangat canggih menggunakan bentuk pengetahuan deklaratif dan prosedural. Grehaigne dan rekan-rekannya menyatakan kembali pentingnya strategi dan pengetahuan taktik sebagai komponen utama pada permainan. Mereka menegaskan bahwa hal ini dapat diajarkan dengan lingkungan pembelajaran yang terstruktur dengan teliti untuk memfasilitasi penggunaan pengetahuan struktur para pemain ketika menghadapi dan mengatasi permasalahan terkait dengan permainan. Dengan begitu mereka dapat mengembangkan struktur pengetahuan mereka. Selanjutnya ada penelitian dan pengembangan pembelajaran pendekatan taktik di masa merdeka. Pada bagian ini kami akan menguraikan asumsi tentang pembelajaran pendekatan taktik karena hal itu terkait dengan pembelajaran dan mengusulkan kerja penelitian dan pengembangan yang berlanjut secara rinci yang berfokus pada pendidikan, perkembangan pengetahuan permainan. Nah, jika kita yakin bahwa pembelajaran pendekatan taktik itu mempunyai potensi sebagai model latihan terbaik, maka kita perlu menggunakan penelitian yang berfokus pada pembelajaran permainan yang berhubungan dengan olahraga. Nah, model pembelajaran pendekatan taktik itu dibangun dengan asumsi bahwa siswa belajar dengan baik jika mereka mengerti apa yang akan mereka lakukan sebelum mereka mengerti bagaimana cara melakukannya, dan memberi suatu penekanan pada keterlibatan siswa melalui daerah afektif. Model tersebut itu berfokus pada menjadikan siswa berada pada situasi seperti dalam permainan sesungguhnya, berpikir tentang masalah taktik di mana pembelajaran difokuskan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didesain untuk pengembangan kesadaran taktik, pengambilan keputusan. Seperti semua metodologi pengajaran yang lain, pembelajaran pendekatan taktik membuat beberapa asumsi tentang bagaimana siswa belajar. Nah, selanjutnya itu implikasi bagi pembelajaran dan pengajaran. Berdasarkan penelitian yang menggunakan perspektif pemrosesan informasi, Friends dan MC Person itu menyatakan apa yang mereka sebut sebagai pendekatan perkiraan terbaik untuk pembelajaran permainan yang berkaitan dengan olahraga yang secara langsung terkait pada model pembelajaran pendekatan taktik. Pertama-tama pada model pembelajaran pendekatan taktik. Nah, pertama-tama para guru dan pelatih disarankan untuk mendesain situasi permainan yang memicu pengambilan keputusan. Kedua, guru dan pelatih disarankan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk
memperoleh pengertian dan informasi yang mendalam dari siswa tentang apa yang mereka proses atau tidak mereka proses. Lebih banyak lagi kegiatan penelitian dan pengembangan dibutuhkan dalam memahami bagaimana cara memfasilitasi perkembangan pengetahuan permainan. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya